Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Ina Zafira. Di sini saya akan membantu teman-teman sekalian dalam mempelajari materi rekonsiliasi bank. Mungkin teman-teman sekalian bertanya-tanya, apa sih rekonsiliasi bank itu? Jadi, rekonsiliasi bank merupakan suatu tindakan dalam membandingkan dua data dengan tujuan untuk mencari kesesuaian antara saldo kas pada pembukuan perusahaan dengan saldo kas pada laporan bank. Hal ini terjadi karena perusahaan selalu menyimpan dananya tidak hanya di dalam perusahaan, tetapi juga di bank. Maka, apabila hal ini terjadi, perusahaan sebagai nasabah dan bank akan melakukan pencatatan atas saldo serta perubahan dari saldo kasnya. Perusahaan melakukan pencatatan atas dana yang disimpan di bank pada perkiraan cash atau pada cash in bank. Rekonsiliasi bank merupakan salah satu cara pengendalian terhadap kas, yakni dengan membuka rekening giro pada bank. Setelah membuka rekening giro, maka pada setiap penerimaan kas perusahaan harus menyetorkannya di hari yang sama saat kas diterima atau di awal hari berikutnya. Sedangkan apabila terjadi pembayaran kas, maka pada setiap pembayaran kas tersebut akan selalu dilakukan dengan cek. Jadi gimana? Teman-teman sudah mempunyai gambaran belum tentang rekonsiliasi bank? Nah, lalu mengapa sih rekonsiliasi bank bisa terjadi? Rekonsiliasi bank bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, transaksi yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dilaporkan oleh bank. Transaksi tersebut termasuk A. Deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Deposit in transit merupakan setoran yang dilakukan oleh perusahaan dan telah diterima oleh bank tetapi belum dicatat oleh bank sebagai rekening koran karena biasanya dilakukan di akhir periode. Transaksi ini akan menambah saldo di bank. B. Outstanding check atau cek yang masih beredar. Cek yang masih beredar merupakan cek yang dibuat dan telah diberikan kepada penerima oleh perusahaan, tetapi sampai akhir periode belum diuangkan ke bank, sehingga perusahaan telah mencatat pengeluaran dan bank belum, sehingga mengakibatkan perbedaan saldo antara bank dan perusahaan. Transaksi ini akan mengurangi saldo di bank. C. Non-sufficient fund atau cek tidak cukup dana. Jadi, transaksi ini merupakan cek yang diterima oleh perusahaan sebagai pembayaran dari pelanggannya yang dicatat sebagai penerimaan atau setoran, tetapi tidak dibayarkan oleh bank karena saldo di bank tidak mencukupi sehingga tidak menambah simpanan perusahaan. Hal ini biasa disebut dengan cek kosong yang mengakibatkan perbedaan saldo selama bank belum memberitahukan ke perusahaan bahwa cek tersebut kosong atau tidak cukup dana. Nah, transaksi ini juga mengurangi saldo di perusahaan ya teman-teman. Penyebab lainnya yakni transaksi yang telah dilaporkan di rekening koran bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Terbagi atas beberapa. Yang pertama, bank charge atau biaya jasa bank. Jadi, bank charge merupakan biaya yang dibebankan kepada perusahaan oleh bank dengan cara bank akan mengurangkan saldo simpanan perusahaan secara langsung. Selanjutnya, bank akan memberitahukan hal tersebut pada saat perusahaan menerima rekening koran, sehingga perusahaan tidak mengurangi saldo yang disimpan di bank sebelum menerima pemberitahuan tersebut. Transaksi yang kedua, nota kredit atau penerimaan tagihan oleh bank. Jadi, transaksi ini terjadi ketika perusahaan meminta bank untuk menagihkan piutangnya. Setelah bank menerima dana sebagai pembayaran piutang dari pelanggan kepada perusahaan, maka bank akan langsung mengurangkan dana tersebut dengan biaya penagihan sebelum akhirnya menambahkan dana tersebut ke rekening perusahaan. Hal ini diketahui oleh perusahaan
setelah bank memberikan laporan kepada perusahaan. Transaksi yang ketiga adalah nota debit atau pembayaran oleh bank, yakni terjadi ketika bank memberikan sejumlah dana kepada supplier atas pembayaran utang yang dilakukan oleh perusahaan. Transaksi yang kelima adalah jasa giro, merupakan imbalan jasa dari bank yang diberikan secara langsung ke rekening perusahaan dan baru diketahui oleh perusahaan ketika bank telah mengirimkan laporan kepada perusahaan. Sehingga apabila laporan dari bank belum diterima oleh perusahaan, maka terdapat perbedaan pada saldo perusahaan dan bank. Dan transaksi yang terakhir adalah kesalahan yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Jadi, kesalahan yang dilakukan seperti kesalahan pencatatan baik oleh perusahaan ataupun bank yang akan menyebabkan perbedaan saldo bank menurut perusahaan atau menurut bank. Jadi, transaksi ini akan menambah atau mengurangi saldo di bank atau perusahaan. Lalu, tahukah kalian apa tujuan dari melakukan rekonsiliasi bank? Terdapat beberapa tujuan dari rekonsiliasi bank. Yang pertama, untuk memeriksa ketelitian pencatatan yang terdapat di dalam rekening kas dan bank yang belum tercatat. Nah, di tahap ini digunakan sebagai internal control terhadap penggunaan kas apakah sudah maksimal atau belum. Yang kedua, untuk memeriksa apakah terjadi kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh karyawan, misalnya seperti kesalahan menambah, membagi, mengurangi, mengkali, atau menjurnal suatu transaksi. Nah, di tahapan ini akan terdeteksi apabila terdapat tindakan kecurangan. Dan yang ketiga, untuk memvalidasi informasi klien atas transaksi yang terjadi telah sesuai dan yang sebenarnya atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan mengenal bentuk-bentuk dari penyusunan rekonsiliasi bank. Penasaran kan? Yang pertama adalah bentuk staffel atau report form. Dalam bentuk ini, rekonsiliasi bank dapat disusun secara bertingkat, yakni bagian atas untuk mencatat rekonsiliasi saldo kas berdasarkan catatan perusahaan, sedangkan bagian bawah untuk mencatat rekonsiliasi saldo dari berdasarkan rekening koran bank, atau sebaliknya juga bisa. Berikut merupakan contoh bentuknya. Bentuk kedua adalah bentuk scontro atau account form. Nah, dalam bentuk ini, rekonsiliasi bank disusun secara bersebelahan, yakni sebelah kiri untuk rekonsiliasi saldo kas pencatatan perusahaan, dan sebelah kanan untuk rekonsiliasi saldo kas rekening koran bank, atau sebaliknya. Berikut merupakan contoh bentuknya. Bentuk selanjutnya adalah bentuk 4 kolom. Nah, bentuk ini rekonsiliasi disusun melalui 4 kolom, yakni untuk nominal mutasi. Nah, berikut merupakan contohnya. Di kolom pertama terdapat saldo awal bulan sebelumnya, yang kedua penerimaan dari bulan selanjutnya, dan kolom ketiga pengeluaran bulan selanjutnya, dan keempat adalah saldo akhir. Bentuk yang terakhir adalah bentuk 8 kolom. Nah, bentuk ini hampir sama dengan bentuk 4 kolom. Yang membedakan adalah pada setiap kolomnya dibagi lagi menjadi 2 kolom, yakni kolom untuk saldo bank dan kolom untuk saldo kas perusahaan. Oke, sampai di sini dulu materi rekonsiliasi bank. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut menggunakan sumber belajar yang ada. Semangat belajar, teman-teman!